Pemirsa Polri TV, berjumpa lagi bersama saya, Bribtu Terroldiwadu. Berikut informasi yang akan kami rangkum dalam Kapolri Sepekan episode 4 Oktober 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir dalam dialog publik bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Auditorium STIK PTIK Lemdikat Polri Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini, Kapolri memimpin upacara serah terima jabatan sejumlah pejabat tinggi Polri, termasuk Kabak Intelkam dan Dankor Brimo Polri. Langsung saja kita simak, inilah Kapolri Sepekan selengkapnya. Polri bersama berbagai stakeholder melaksanakan forum group discussion yang mengusung tema penyampaian pendapat di muka umum, hak dan kewajiban, serta tindakan anarkistis menjadi tanggung jawab hukum pada Senin 29 September 2025. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo hadir dalam dialog publik bersama Koalisi Masyarakat Sipil di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan. Dalam forum tersebut, Kapolri menegaskan komitmen Polri untuk menjaga ruang demokrasi, sekaligus menyerap masukan publik terkait pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum. Selain Kapolri, turut hadir Wakapolri, serta diikuti lebih dari 1.500 peserta, terdiri dari pejabat utama Mabes Polri dan Polda jajaran secara langsung, serta Polres jajaran yang mengikuti secara daring. Dalam momentum ini, Kapolri menegaskan diskusi seperti ini penting untuk transformasi Polri menjadi lebih humanis dan terbuka terhadap masukan. Di samping itu, Kapolri menyampaikan bahwa Polri tidak anti kritik dan masukan publik. Sebaliknya, suara masyarakat menjadi penting untuk menentukan langkah perbaikan ke depan. Bersama-sama melaksanakan kegiatan Sarasehan dalam rangka melakukan transformasi perbaikan terkait dengan peristiwa-peristiwa ya, menyampaikan pendapat di muka umum dan tentunya pandangan publik terhadap represivitas Polri. Di satu sisi ya tentunya kami ingin mendengar langsung perspektif dari masyarakat sipil terhadap apa yang harus Polri lakukan ke depan dalam menjaga ruang demokrasi agar tetap berjalan dengan lancar, aman, dan juga pesan tersampaikan. Dalam dialog tersebut juga dibahas sejumlah peristiwa kerusuhan yang terjadi belakangan ini. Kapolri menyebut penegakan hukum tetap dijalankan, namun disertai upaya restoratif dan edukasi untuk mencegah terulangnya insiden serupa. Demikian juga dengan ada beberapa peristiwa yang kemudian kita tindak lanjuti dengan penegakan hukum karena ada peristiwa kerusuhan. Tentunya ini juga menjadi diskusi nanti selanjutnya dengan beliau-beliau bagaimana mengantisipasi solusi ke depannya dan bagaimana kita harus melakukan pemilahan mana yang bisa diproses, mana yang kemudian kita berikan restoratif, dan mana yang kemudian ke depan harus kita lebih edukasi, baik dari sisi Polri maupun juga teman-teman yang lain. Mungkin itu sebagai hal beberapa kesimpulan yang kita dapat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil, dan tentunya kami Polri yang berada di era reformasi yang tentunya kami berterima kasih dan kita terus ingin mendapatkan masukan dari teman-teman dari masyarakat sipil sehingga kami bisa menjaga performa Polri sesuai dengan apa yang diharapkan. Sejumlah tokoh dari kalangan aktivis, akademisi, dan organisasi sipil hadir sebagai pembicara, menyampaikan evaluasi sekaligus rekomendasi untuk memperkuat peran Polri dalam menjamin hak kebebasan berekspresi dan penyampaian pendapat ruang publik. Hadir diantaranya Usman Hamid dari Amnesty International, pengamat politik Rocky Gerung, Guru Besar Filsafat STF Driarkara Fran Magnis Suseno, Komisioner Kompolnas Khairul Anam,
Ketua YLBHI Muhammad Isnur, Ketua PBHI Julius Ibrani, Direktur Imparsial Ardimanto, serta Koordinator Kontras Dimas Bagus Arya. Kapolri menekankan, Polri kini mengedepankan pendekatan pelayanan dan humanis dalam pengamanan demonstrasi, serta memastikan jajaran Polri merespon sesuai prosedur demi meminimalkan dampak kericuhan dan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kapolri berharap melalui dialog publik ini lahir gagasan konstruktif untuk meningkatkan profesionalisme kepolisian dalam penanganan aksi massa sekaligus menjaga ruang demokrasi. Forum Dialog Publik bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk menampung aspirasi, masukan, dan kritik secara terbuka ini menjadi wadah bagi Polri untuk mendengarkan langsung masalah sosial, hak aktivis, dan reformasi penegakan hukum. Forum yang dilaksanakan di STIK PTIK Lemdiklat Polri Jakarta Selatan dihadiri Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Wakapolri, dan pejabat utama Mabes Polri. Lebih dari 1.500 peserta terdiri dari aktivis, organisasi masyarakat, dan pejabat Polri berpartisipasi tatap muka maupun daring. Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, menyampaikan harapan kepada pemerintah dan DPR RI agar membatalkan kebijakan-kebijakan di sektor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dinilai hanya menguntungkan segelintir elit yang menjadi akar demonstrasi massa aksi, sehingga polisi tidak dihadapkan kembali dengan masyarakat. Ke depan kami berharap bahwa pemerintah dan DPR RI membatalkan kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir elit di sektor lingkungan, di sektor sosial seperti pajak, atau di sektor ekonomi lainnya. Dan kami mendesak juga kepada pemerintah untuk merubah segala kebijakan yang dipersoalkan oleh demonstrasi akhir Agustus agar pihak kepolisian tidak berhadapan-hadapan lagi dengan masyarakat. Iftitah Sari, peneliti Institute for Criminal Justice Reform, menekankan perlu perubahan sistemik dalam penangkapan dan penahanan serta pentingnya akuntabilitas dan transparansi. Dialog publik memberikan kesempatan bagi Polri dan pemangku kebijakan untuk mendengarkan masukan dan memperkuat reformasi penegakan hukum. Dan tentu kita berharap diskursus tidak hanya berhenti sampai di forum ini, ada perubahan yang konkret yang kemudian ada, yang diikuti oleh pembuat kebijakan, terutamanya sekarang DPR sedang menggodok isu soal RUU KUHP. Kita akan punya perubahan RUU KUHP yang sedang dibahas, dan itu sangat erat kaitannya dengan ketentuan mengenai penangkapan dan penahanan yang tadi sangat bermasalah begitu ya, disampaikan oleh teman-teman yang lain. Yang digunakan secara tidak akuntabel dengan proses yang secara sistem itu bermasalah, dan tentu kita ingin ada penguatan check and balances di dalam khususnya penangkapan dan penahanan, dan itu kita punya kesempatan yang sangat, momentum yang sangat besar saat ini di dalam proses pembuatan kebijakan di RUU KUHP, dan semoga masyarakat, publik, pembuat kebijakan, semua stakeholders bisa mendukung agenda tersebut, bisa mendukung ide-ide soal memperkuat nilai-nilai akuntabilitas dan check and balances, bahwa penangkapan dan penahanan itu sangat penting untuk diawasi dan dikontrol, dan semoga kritik atau masukan ini juga bukan dianggap sebagai tindakan untuk mengurangi kewenangan gitu ya, tapi ini adalah berangkat murni dari keinginan perbaikan, keinginan kita ingin punya mekanisme sistem peradilan pidana, kita ingin punya kepolisian, institusi Polri yang akuntabel dan profesional ke depan. Melalui diskusi ini, Polri terbuka mendengarkan masukan koalisi masyarakat sipil, serta berkolaborasi untuk memperbaiki proses penegakan hukum, menjaga keamanan, dan mendukung nilai supremasi sipil dalam demokrasi. Pemirsa, dalam dialog publik yang dihadiri oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, pengamat politik Rocky Gerung memberikan apresiasi terhadap Polri melalui Kapolda Riau. Informasi selengkapnya akan kami sajikan pada segmen berikutnya. Tetaplah di Polri TV.